Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernikahan ideal. Kami sengaja memperbanyak pembahasan tentang masalah pernikahan ini. Karena ini masalah yang sangat penting dalam kehidupan. Kami akan membacakan surat Al-Quran, yaitu surat Ar-Rum, surat 30 ayat 21. Ayat ini sering ditulis di undangan-undangan pernikahan. Tetapi banyak di antara kita ini yang hanya membaca saja, tidak memahami secara mendalam ayat yang ditulis itu. Marilah kita pelajari ayat itu agar kita bisa memiliki pernikahan yang ideal. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Dari ayat ini yang perlu kita tangkap adalah satu, menikah itu yang harus kita dapatkan ya dari pernikahan. Satu apa? Kita mendapatkan ketentraman. Yang kedua kasih, yang ketiga sayang. Tentram, saling menenteramkan, saling mengasihi, saling menyayangi. Nah, pertanyaannya, selama kita menikah, berapa persentase yang kita dapatkan? Yaitu ketentraman, kasih dan sayang. Nah, itu perlu kita pikirkan, perlu kita evaluasi. Kalau prosentasenya besar, tentram, kasih dan sayang, berarti kita sebagai pasangan suami istri memiliki pemahaman yang benar tentang makna pernikahan. Tetapi kalau prosentase tidak tentram, tidak mengasihi, tidak menyayangi, itu lebih besar. Wah, itu membahayakan pernikahan kita. Makanya kita harus punya niat dan tekad untuk bisa menciptakan pernikahan ideal selama kita menikah, selama kita hidup di dunia ini. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan dengan niat dan tekad yang bulat dan kuat agar kita bisa memiliki pernikahan yang ideal. Yang pertama, kita sebagai pasangan, suami istri, harus punya niat dan tekad untuk apa? Untuk merubah, untuk berhijrah, untuk mengevaluasi dari karakter yang tidak baik menjadi baik. Jadi sifat-sifat kita, karakter-karakter kita, akhlak kita, perangai kita, tabiat kita yang tidak baik harus dirubah, harus ditinggalkan. Nah, berhijrah tadi yang kami bahas ya. Lihat di video saya yang lain, hijrah karakter. Ditinggalkan, diputus karakter yang tidak baik itu, akhlak yang tidak baik itu. Kedua belah pihak menuju kepada karakter yang baik.
dijamin pernikahan itu akan ideal. Sekali lagi, ini adalah pengalaman-pengalaman kami dan pengalaman-pengalaman orang lain. Jadi bukan teori-teori, tapi ini adalah pengalaman-pengalaman yang sudah terjadi. Selama pasangan itu mau merubah karakternya, akhlaknya, menuju kepada yang baik, pasti pernikahannya ideal. Yang kedua, suami dan istri itu harus benar-benar paham fitrah dari laki-laki dan perempuan. Jadi istri harus paham fitrahnya laki-laki, laki-laki harus paham fitrahnya perempuan. Salah satu contoh ini. Laki-laki itu apa? Memiliki fitrah. Jangan pernah dibandingkan laki-laki itu dalam hal apa? Kemampuannya, prestasinya dengan laki-laki lain. Itu pasti menyinggung daripada suami itu. Ini contoh. Itu fitrah laki-laki atau suami. Fitrah perempuan, salah satunya ini yang perlu diketahui juga. Wanita itu mudah emosi atau mudah marah, tapi hanya sebentar. Jadi sebagai seorang suami harus paham. Jangan istri marah ikut marah. Kalau istri marah harusnya apa? Dipeluk. Tetap marah, dipeluk aja tetap. Nggak usah ikut marah. Ini contoh ya. Ini contoh. Tapi ini nyata. Banyak hal-hal lain yang harus difahami fitrah laki-laki dan fitrah perempuan. Bagaimana caranya? Ya belajar. Tidak ada cara lain, ya belajar. Sekarang ini mau belajar apa? Mudah. Medsos melimpah sekarang ini. Harus belajar. Nah, jadi ya harus paham fitrah laki-laki dan perempuan. Wajib hukumnya. Yang ketiga, harus berjanji setia selamanya. Jangan diingkari ya. Akad nikah yang pernah kami bahas di episode yang lain, akad nikah. Salah memahami dalam masalah pernikahan. Lihat di video kami yang lain. Akad itu adalah ikatan, perjanjian untuk setia selamanya. Jangan kita ini mempermainkan ikatan-ikatan itu. Kalau itu dilakukan, nggak mungkin ideal pernikahan itu. Nggak mungkin. Jadi harus berjanji setia selamanya. Yang keempat, kita harus berjuang bersama. Berjuang dengan sepenuh tenaga kita. Kerja keras, all out dalam memperjuangkan keluarga kita, pernikahan kita. Makanya di dalam pada saat pacaran, nah baca video kami yang lain, berpacaran sebelum menikah. Pada saat berpacaran itu harus jelas semuanya. Di antaranya apa? Pekerjaannya, keuangannya, nanti siapa yang bekerja, siapa yang di rumah, atau dua-duanya bekerja, itu harus detail semua sebelum menikah. Hal-hal yang penting-penting dalam pernikahan harus dibuka semua pada saat berpacaran itu. Yang pokok-pokok itu jangan ditutupi, agar semuanya nanti clear. Kalau tidak clear nanti jadi beban. Jadi masalah pada saat pernikahan. Yang kelima, kita harus melakukan komunikasi, musyawarah, atau keterbukaan. Jadi masalah apapun harus dikomunikasikan, dimusyawarahkan dengan terbuka. Salah satu contoh.
Kita punya HP, suami punya HP, istri punya HP. Kalau kita mau ngecek HP masing-masing, itu harus dilakukan. Kalau tidak boleh dicek, berarti ada apa-apa. Jadi semuanya harus dibuka. Selama itu benar ya, dibuka saja. Kalau sampai tidak terbuka, ini dari pengalaman-pengalaman yang ada, tidak akan terjadi pernikahan itu ideal, tidak akan terjadi. Nah, jadi harus terbuka. Yang keenam, kita harus menjadikan pasangan kita itu adalah yang terpenting dari siapapun. Suami kita, istri kita adalah yang terpenting dari siapapun di seluruh dunia ini. Tidak ada pesaing satupun di dunia ini. Jadi pasangan kita adalah yang paling penting tanpa pesaing apapun, siapapun. Yang ketujuh, kita harus menghormati atau menghargai pasangan kita dengan total, tanpa syarat. Karena kita sudah berjanji setia selamanya, sudah kerja keras, sudah punya komitmen bersama. Jadi kita harus menghormati, menghargai pasangan kita dengan total. Jadi jangan kita ini hanya dibutuhkan saja, dibutuhkan dan dihargai. Karena banyak di sekitar kita ini dengan pasangan kurang bisa menghargai. Jadi harus kita hargai pasangan kita ini dengan total. Inilah ya beberapa hal yang bisa menjadikan pernikahan kita ideal. Tentunya harus keseluruhan, tidak boleh satu persatu. Tidak boleh diambil satu persatu, nggak boleh. Karena kalau hanya satu persatu, itu nggak bisa ideal. Diambil hanya niatnya aja, tapi tidak kerja keras, nggak bisa. Diambil hanya komunikasinya saja, tapi tidak berjuang, nggak bisa. Dalam kesempatan ini kami juga ingin menyampaikan, sekarang ini ada tren individu-individu yang takut menikah karena kompleknya masalah pernikahan. Perlu kami sampaikan di sini bahwa jangan pernah takut menikah selama kita mau melakukan hal-hal yang tadi kami sampaikan. Kalau kita mau melakukan hal yang kami sampaikan ini, dijamin pernikahan kita akan berhasil. Pernikahan kita akan menyenangkan, pernikahan kita akan menenteramkan, penuh kasih dan sayang. Semoga kita selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.